Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu boleh memberi tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi saya Bapak Ibu. Karena saya mau mengucapkan terima kasih karena hari ini saya diundang untuk dapat memberikan satu pesan dari Tuhan, ya. Saya nggak akan membawakan dengan spektakuler, tetapi dengan bahasa yang sangat sederhana, dan saya percaya kalau ada urapan Roh Kudus, kehidupan kita pasti berubah. Ya, amin. Ya, terima kasih juga saya ya tadi pagi datang ke tempat ini bersama Pak Anton dengan Ibu Desi. Boleh berdiri Pak Anton, Bu Desi. Ini ya, ini adalah ya Wakil Gembala dan Ibu Wakil Gembala dari KPI Pondok Daud, Jakarta. Ya, kami melayani di sana, ya udah cukup lama juga. Nah, sekaligus kami mau menjenguk Papi Lukas ya. Saya lihat bahwa tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa ya. Kalau hari ini mungkin ada subscriber yang nanya-nanya gitu, hari ini sungguh luar biasa. Tuhan jamah kehidupannya, Tuhan jamah kesehatannya ya. Bapak Yahweh memberkati. Nah, di tempat ini bukan sesuatu yang baru buat kami Bapak Ibu. Tempat ini bukanlah tempat yang asing bagi kami, karena sejak masa muda ini adalah tempat di mana kami berkunjung ketika kami sedang berlibur bekerja. Ya, saya dengan keluarga, ada Pak Anton, ada Bu Desi, ada adik-adik yang lain juga kakak ya, datang ke tempat ini. Makanya saya melihat bahwa Bapak Ibu di tempat ini nggak asing lagi ya. Pengerjanya juga itu nggak asing lagi buat saya, dan saya bersyukur banget ya saya bisa melayani ya. Nah, ada juga jemaat kami KPI Pondok Daud yang berasal dari sini Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ada mamanya Erika nggak datang, mamanya Yemima ya, itu juga dulu dari pernah ada di tempat kami juga. Siapa ya, Efraim ya, ada mamanya Efraim. Oh, nggak datang ya. Biasanya suka datang ya. Nah, terus sudah gitu ada lagi yang ada beberapa jemaat lah yang asalnya dari sini, dan saya sangat diberkati ya Bapak Ibu ya. Nah, mendengar dari Ibu Gembala Lukas atau Mami Lukas bahwa jemaat di tempat ini adalah jemaat yang taat, jemaat yang setia, jemaat yang luar biasa, dan saya sangat diberkati banget, dan saya bersyukur sekali kalau bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu di tempat ini ya, setia dan dewasa. Makanya Pak Lukas bisa memberikan waktunya untuk melebarkan jangkauan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin, amin ya. Bersyukur ya karena jemaatnya adalah jemaat yang mengerti, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang setia, jemaat yang tidak menuntut ya, sehingga gembalanya bisa melebarkan pelayanannya ke tempat yang lain ya. Jemaat yang gak jealous juga ya. Kan kadang-kadang ada juga jemaat yang jealous gitu. Kenapa melayani di sini aja belum beres? Tapi di sini ada jemaat-jemaat yang luar biasa dan sangat memberkati. Haleluya ya Bapak Ibu. Nah, hari ini saya mau membawakan firman Tuhan ya, mengenai sesuatu yang tidak asing. Ya, kita mau baca di dalam Yakobus 12 ayat 1 sampai 12. Ya, ayat ini sangat memberkati saya. Sudah beberapa minggu, sudah beberapa sahabat saya membawakan khotbah ini. Ya, saya nggak tahu, tetapi firman Tuhan ini sangat memberkati saya, dan saya mau kita semua pun diberkati Bapak Ibu, tetapi tentunya dengan versi yang berbeda, karena firman Tuhan itu sangat dalam, firman Tuhan itu sangat luar biasa ya. Ada hal yang saya tidak bisa ceritakan semuanya, karena apa? Karena waktunya nggak akan cukup. Tetapi hari ini saya mau membacakan firman Tuhan ya di dalam Yakobus 1 ayat 12. Next boleh? Karena saya udah tulis di ini ya, Yakobus. Bapak Ibu kalau yang ada bawa kitab suci, bawa, buka, baca ya. Kalau ada bawa catatan, catat ya, karena nanti kita bisa menjadi jemaat yang bisa mengerti akan firman Tuhan. Oke, Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan,
Karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Ada beberapa pesan di di ayat ini. Makanya saya bilang saya nggak bisa membawakan firman Tuhan ini hanya satu materi saja. Tetapi saya sudah kayaknya 3 atau 4 minggu ya saya membawakan ini, dan itu berbeda satu sama lain, Bapak Ibu. Hari ini di tempat ini, karena saya mendengar dari Ibu Gembala bahwa di tempat ini adalah jemaat yang setia, jemaat yang dengar-dengaran, jemaat yang tidak menuntut, jemaat yang mau bertumbuh. Maka saya mau kasih tahu, engkau dijanjikan oleh Bapak Yahweh sebuah mahkota. Amin. Katakan mahkota. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, mahkota dalam bahasa Inggrisnya the crown. Ya, mahkota dalam bahasa Ibraninya neser atau tiara. Ya, kalau ada orang yang ada raja yang lagi tahbiskan gitu, dikasih mahkota ya Bapak Ibu ya. Ini saya nggak bicara tentang itu ya, tetapi Bapak Ibu bisa lihat di situ ada kata nun, huruf nun, zain dan res ya. Nah, Bapak Ibu, mahkota kehidupan itu yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh. Tetapi Dia tidak menjanjikan mahkota kehidupan bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Sebenarnya bukan itu. Dia menjanjikan sesuatu kepada orang, tetapi orang kadang tidak bisa merasakan janji Tuhan. Kenapa? Karena mereka memilih untuk tidak mengasihi Bapak Yahweh. Nah, hari ini ya, kita mau belajar, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mahkota kehidupan, Nezer Hai, diperuntukkan bagi mereka yang mencintai pencipta abadi kita, yaitu Bapak Yahweh. Mahkota kehidupan adalah reward. Apa? Reward, hadiah bagi orang yang mengasihi Bapak Yahweh. Jadi mahkota kehidupan itu adalah hadiahnya. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan janjikan hadiah mahkota kehidupan. Amin. Amin ya. Nah, apa tandanya kita sudah teruji? Tadi kan firman Tuhan katakan, ya, berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan. Orang yang tabah menanggung pencobaan, ya, dikatakan, ya, berbahagialah ketika engkau mendapatkan pencobaan apapun dan ukurannya kamu itu nggak kenapa-napa dengan ujian. Ya, dengan sesuatu yang membuat kamu gak nyaman. Ketika kita melayani, dalam kita mencintai Bapak Yahweh, ya, dikatakan itu adalah orang yang tahan uji. Yang tahan uji. Ya, tandanya apa? Kalau kita sudah teruji, saya udah kasih tahu di situ ada ini. Saya kasih contoh 2 aja, Bapak Ibu. Saya adalah seorang pekerja ya di sebuah farmasi, tapi sekarang saya sudah pensiun. Ya, farmasi tentunya adalah tempat membuat obat ya Bapak Ibu. Ya, di sini siapa yang nggak pernah makan obat? Ya, ternyata semua pernah makan obat ya Bapak Ibu. Tapi saya kasih tahu, kalau obatnya sembarangan aja dan tidak teruji, Bapak Ibu mau makan nggak? Nggak mau ya. Saya kasih tahu Bapak Ibu, untuk membuat satu obat ya Bapak Ibu, ya, untuk membuat satu obat yang siap diminum dan dipasarkan itu membutuhkan percobaan berulang-ulang dan waktu yang lama. Ya, didaftarkan dulu, terus udah gitu dibeli bahan-bahannya di tempat yang membuat yang benar. Kalau enggak ditolak. Ya, kita ada lembaga juga di Badan POM ya. Itu nggak bisa sembarangan untuk bikin obat. Makanya Bapak Ibu kalau minum obat yang sudah ada Badan POM-nya, yang ada nomor NIE-nya, izin edarnya. Karena yang punya izin edar berarti itu sudah melalui
percobaan ya, udah diuji, bukan hanya diuji melalui laboratorium biasa saja, tetapi diuji juga melalui manusia. Dilihat manusianya ya, orang yang minum obat ini, apa efek sampingnya, apa khasiatnya selain yang ada di literatur. Jadi nggak gampang untuk bikin satu obat. Ya, kami kalau mendaftarkan NIE satu obat aja itu bertahun-tahun Bapak Ibu. Ya, nggak gampang. Dan bahan bakunya juga dari tempat yang teruji juga. Ya, jadi nggak gampang. Tetapi ketika sudah berulang-ulang dan dalam waktu yang lama dan tibalah saatnya diberikan nomor izin edar, ya, akhirnya kita bisa pasarkan. Kita bisa bilang dengan bangga, minumlah obat ini. Kita bisa minta para dokter untuk meresepkannya, ya, dan kita memakannya dengan tenang, ya, nggak khawatir lagi. Jangan-jangan obat ini nggak baik, gitu kan? Ya, jadi ada prosesnya Bapak Ibu, ya. Jadi nggak akan sungkan kita meminumnya jika kita sakit. Nah, ketika melewati pasar, satu kali saya pernah melihat seorang penjual panci menarik pembelinya dengan meyakinkan calon pembelinya dengan membanting-bantingkan panci. Saya kaget, kaget Bapak Ibu. Tapi panci itu dibanting-banting, saya pikir ini ada apa ya? Ternyata pancinya itu dia menjual panci yang tahan penyok Bapak Ibu, ya. Nah, dia menjual, dan ini pun tentunya membutuhkan percobaan yang lama, ya. Bikin panci, diuji dulu, ya kan? Kalau kita mau pasarin ternyata pancinya penyok, mau nggak kita beli? Bohong, kan gitu, nggak mau ya ibu-ibu ya. Nggak mau gitu. Juga dengan banyak hal di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Makanya orang yang sudah tahan uji di dalam Bapak Yahweh, di dalam pencobaan, ya. Baru-baru ini ada satu jemaat juga Bapak Ibu yang sedang mengalami ujian dan cobaan. Tetapi saya bersyukur ini orang luar biasa. Ketika dia datang nangis-nangis, ya, dia bilang sama orang tuanya, jemaat di sini juga Bapak Ibu. Makanya saya bilang ini jemaat-jemaat yang luar biasa, jemaat yang tahan uji. Akhirnya dia bilang nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Anggap aja, loh, katakan begitu loh. Ya, buat orang mungkin berpikir sebaliknya ketika kita kena tipu. Tetapi dikatakan, anggap saja kamu sedang menabung. Nggak usah dipikirin itu kehilangan. Ya, ada orang yang bisa seperti itu. Kalau bukan orang yang tahan uji, nggak mungkin bisa Bapak Ibu. Ya, ada di sini yang kena ujian terus stres, nggak usah malu, angkat tangan. Oh ada, Bapak Ibu, Bapak ya. Firman Tuhan hari ini mengatakan, engkau sedang ada dalam ujian, tetapi nanti engkau akan menerima mahkota kehidupan ketika engkau bisa melewati. Engkau tahan uji, engkau akan lewat. Amin. Nanti saya akan bahas tentang mahkota. Ya, Ibu Sri. Oh, saya belum kenalin diri ya. Saya adalah Sri Rezeki, ya, dari KPI Pondok Daud, gembala jemaat di KPI Pondok Daud, ya, Jakarta. Kalau Bapak Ibu suatu saat main-main ke Jakarta pas hari Sabat, silakan datang. Ibu Sri enak aja ngomongnya, ya. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya juga orang yang diuji. Saya juga nggak serta-merta jadi orang seperti ini. Saya membawakan firman Tuhan pun ujiannya banyak, ya. Saya menggembalakan jemaat pun ujiannya sangat banyak. Tapi saya belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari Papi Lukas. Saya belajar dari siapa? Belajar dari pendeta-pendeta yang besar. Kalau saya quit dengan gampangnya, kalau saya keluar dengan gampangnya, maka saya bukanlah orang yang tahan uji. Ya, kalau mau saya bilang begitu, bukan saya yang keluar, tetapi siapa yang keluar? Setan yang keluar. Amin, amin. Sama dalam kehidupan kita.
kita diuji nggak seberapa Bapak Ibu. Ya, nah jadi jangan bilang Bu Sri mah enak ngomongnya. Nah, saya pun melalui ujian, saya pun melalui hinaan, saya pun melalui apa yang namanya tidak punya uang Bapak Ibu. Ya, tetapi saya menganggap itu sebagai satu kehormatan. Kenapa? Saya dikasih kehormatan untuk Bapak Yahweh, oleh Bapak Yahweh untuk melalui semua ini. Enggak semua orang dikasih ujian seperti ini. Ya, contohnya Pak Lukas lah kemarin. Ya, Bapak Gembala di tempat ini. Ya, tiba-tiba jatuh sakit, begitu kan? Ya, begitu banyak mungkin orang di situ ada yang mendoakan, tetapi mungkin orang yang tidak suka bisa bukan mendoakan, ya kan gitu kan? Tetapi nggak peduli. Kenapa? Karena dia melayani Tuhan. Saya belajar dari dia. Adakah orang yang ujiannya lebih besar dari Pak Pi Lukas? Kalau saya melihat itu saya malu. Makanya saya bilang saya bisa berbicara karena saya mengalami dan saya mau transferkan spirit itu kepada Bapak Ibu di tempat ini, ya, kepada orang-orang yang ada di luar, bahwa kalau kita sudah teruji, maka Tuhan akan memberikan kita mahkota bermutu, ya. Segala sesuatu harus bermutu. Nah, Keluaran 20 ayat 6 ini saya akan membandingkan di TB dan ILT, ya. Di dalam ILT 3 dikatakan, tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Ya, ini agak atasnya ya mungkin, tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang ini saya merasa lebih tepat di terjemahan baru. Dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, dikatakan orang yang tahan uji, yang akan diberikan mahkota kehidupan adalah orang yang mengasihi Yahweh. Orang yang mengasihi Yahweh adalah orang yang berpegang pada perintah-perintahku. Itu ada ketika Bapak Yahweh sendiri memberikan perintah kepada bangsa Israel melalui Moshe. Keluaran 20. Ada satu perintah yang jelas dikatakan, tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya, kalau engkau sudah mengasihi Tuhan, otomatis engkau akan pegang perintah Tuhan. Apa ya perintahnya? Perintahnya apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya, jangan membuat patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Bapak Yahweh dengan kesia-siaan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan yang lain. Bapak Ibu, dengan kata lain, kitab suci atau perintah Tuhan itu hanya dua, yaitu engkau mengasihi Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kalau engkau mengasihi Yahweh Elohimmu dengan segenap, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita nggak akan pernah bilang bahwa Bapak Yahweh itu jahat, bahwa Bapak Yahweh itu nggak mengasihi saya. Tetapi saya akan bilang, Bapak Yahweh, aku mengasihi engkau. Makanya aku akan terima setiap ujian, karena setiap ujian akan menghasilkan sesuatu yang teruji. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu. Nah, perintah Yahweh itu adalah hikmat. Mengasihi manusia itu juga hikmat. Ya. Ada yang mengasihi manusia dengan tidak berhikmat, Bapak Ibu. Ya, tetapi ya ujung-ujungnya kalau engkau mengasihi nggak usah khawatir. Walaupun orang lain melihat kita kelihatan seperti orang bodoh, tetapi di dalam Tuhan
aku percaya Tuhan yang akan menaikkan derajat kita. Amin. Nggak gampang loh Bapak Ibu ya, nggak gampang. Kadang-kadang kalau kita mengasihi Tuhan yang kita hanya bisa rasakan dan nggak kelihatan dengan mata kita. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mengasihi manusia itu selalu dituntut. Amin. Selalu dituntut. Ya, ketika kita tidak lagi membantu orang, orang akan berkata, "Mana engkau anak Bapak Yahweh? Anak Bapak Yahweh tetapi engkau tidak memberi." Mana engkau anak Bapak Yahweh? Anak Bapak Yahweh, ketika saya seperti ini, engkau tidak menolong saya. Kelihatan, yang kelihatan itu gak gampang Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan katakan perintah Yahweh itu adalah hikmat yang membawa kita kepada mahkota kehidupan. Ya, cinta, mengasihi, itu ada hubungannya dengan menjaga. Ya, di sini ada syamar. Menjaga apa? Menjaga perintahnya. Ya, menjaga perintah Tuhan. Itu cara kita mengasihi. Cara kita disuruh sama Bapak Yahweh, cara kita mencintai Tuhan itu adalah dengan menjaga perintahnya. Ya, kita contohkan aja yang kelihatan mata dah. Di sini siapa yang sudah menikah? Ya banyak ya yang sudah menikah ya. Ada suami, ada istri, ya kan? Suami istri tentunya ketika menikah itu ada rasa saling mengasihi. Cinta lah ya. Masa udah menikah nggak cinta? Mungkin awalnya kita nggak cinta lah. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu akhirnya kita saling jatuh cinta. Bisa jadi seperti itu, ya. Mungkin kita dikenalin, di kata orang Cina bilang, orang Tionghoa bilang diciesaukan, ya, diciesauin, dikenalin gitu. Ya mungkin pertamanya nggak ada cinta, tetapi lama-lama akhirnya jatuh cinta. Ya, apalagi kalau yang satu berkorban, masakin, siapin pakaian, ya, nggak punya, apalagi dalam keadaan sedih dihiburkan, ya kan pasangan kan seperti itu. Nah Bapak Ibu akhirnya saling cinta. Orang yang mencintai, orang yang saling cinta, atau nggak usah saling lah. Kalau orang mencintai, pasti yang pertama dia akan menjaga perasaan orang yang dicintai. Amin, amin. Walaupun kita kesel, kita mau marah, apalagi kita sudah di dalam Bapak Yahweh, udah tahu kebenaran firman Tuhan, kebenaran daftar Elohim. Terus kesel sekali Pak sama pasangan kita. Tapi ada satu yang membuat kita bisa menjaga perasaan adalah kasih. Adalah cinta kasih, ya. Jadi suami istri yang saling mencinta tentunya dia menjaga perasaan. Ayo sekarang saya mau tanya deh ya di tempat ini. Siapa di sini kalau yang suami atau istri tidak menjaga perasaan masing-masing? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti semuanya saling mencinta. Semua saling mencinta ya. Mungkin nggak tahu nih, ada di luar yang lihat streaming, apakah mereka suami sama istri sukanya berkelahi atau tidak? Ya. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kamu saling mencinta, maka engkau pasti menjaga. Kalau nggak menjaga, cintanya tolong dipertanyakan. Tetapi kalau udah dipertanyakan jangan ribut ya. Tuh kata firman Tuhan begitu ya. Berarti kamu nggak cinta sama saya. Nanti saya dicari-cari sampai Jakarta. Enggak ya Bapak Ibu. Hanya evaluasi. Ya, yang kedua, orang yang saling mencinta tidak mungkin melanggar komitmen. Ya, cinta bisa luntur. Ya, tetapi di dalam Tuhan diharapkan tidak luntur. Karena apa? Bapak Yahweh sedetik pun tidak pernah melanggar komitmen atau perjanjiannya. Oleh karena itu, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Bapak Yahweh menjanjikan mahkota kehidupan, ya, dan Dia pasti akan menggenapi, ya. Nah, yang ketiga, orang yang saling mencinta pasti ingin selalu menyenangkan, ya.
Saya juga punya suami, Bapak Ibu, saya punya anak 2. Ya, anak saya sudah besar-besar. Mereka sekolah di luar kota. Ya, jadi kalau di rumah sekarang saya berdua. Ya, Bapak Ibu, sekarang saya pensiun, ya. Akhirnya banyak waktu untuk saya bisa melayani suami lebih lagi. Kalau dulu saya bekerja, ketemunya cuman malam. Ya, pagi-pagi cepet-cepet mau kerja gitu kan. Tapi sekarang saya banyak waktu. Saya bisa punya waktu untuk masak buat suami saya. Saya bisa punya waktu untuk dapat menyiapkan sesuatu untuk suami saya. Bisa menemani ketika dia minta untuk ditemani dan lain sebagainya. Kenapa? Apa arti dari semua itu? Arti dari semua itu adalah saya ingin ada buat dia. Saya ingin menyenangkan hatinya. Saya ingin dia puas. Ya, amin. Katakan puas. Puas, ya, suami istri puas satu sama lain. Ya ketimbang ribut aja, ya. Coba kalau kamu sama Bapak Yahweh ribut terus, ya. Ntar Bapak Yahweh ngomong ini terus kamu tolak lagi, ya. Enak nggak didengarnya? Nggak enak, Bapak Ibu, ya. Ingin selalu menyenangkan. Nah, begitu pula dengan anak dengan orang tua. Anak dengan orang tua, kalau engkau mengasihi, di sini ada banyak anak-anak nih ya. Ada anak-anak muda mana yang belum menikah? Nah, belum menikah. Saya kasih tahu. Begitu pula engkau dengan orang tua. Kalau engkau mau mengasihi Bapak Yahweh dengan sungguh-sungguh, praktek dengan orang tuamu. Ya, apakah engkau menjaga nggak perasaan orang tua? Ya, apakah engkau melanggar komitmennya? Tidak. Engkau ingin selalu menyenangkan orang tua? Tidak. Ya, walaupun kadang-kadang orang tua ya suka enggak tahu nih, ya, Gen Z itu ya enggak ngerti nih perasaan saya, kan gitu kan. Mama maunya saya seperti ini, begitu kan. Mama maunya seperti itu. Berdoa supaya engkau bisa menyenangkan orang tuamu. Ya, saya nggak bilang anak-anak harus ngikutin orang tua apa yang orang tua ngomong gitu. Tidak. Tetapi kalau ada sesuatu yang salah, pakai lututmu untuk berdoa. Minta sama Bapak Yahweh supaya keinginanmu dengan orang tua bisa selaras. Nggak selalu loh saya sama anak saya pikirannya selaras. Tapi ketika pikiran tidak selaras, kami selalu bawa bergandengan tangan, suami istri bergandengan tangan, ya, untuk dapat apa? Supaya kami bisa selaras, ya. Jadi begitu juga anak-anak, ya, sama. Cinta kita dengan Tuhan juga begitu. Apakah engkau dengan Bapak Yahweh, engkau menjaga perasaannya enggak? Coba. Ya, ketika kita sudah dingin terhadap Tuhan, sudah merasa bahwa Tuhan gak sayang lagi sama saya, engkau melihat atau merasakan gak perasaannya Bapak Yahweh terhadap kita? Ya, merasakan gak kalau Tuhan itu mengasihi kita? Tadi pujian luar biasa banget, saya sampai menangis Bapak Ibu. Ya, angkat tangan saya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saya merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saya. Kalau saya cerita di tempat ini, ya, nanti nggak pulang-pulang, ya. Tapi cerita saya sangat banyak sekali. Mulai saya dari kecil, ya, dan saya bersaksi itu ada saksinya. Kalau bersaksi harus ada saksinya. Apa yang engkau alami? Saya ada kakak saya, ada adik saya, keluarga besar saya yang menyaksikan bagaimana Bapak Yahweh, dulu saya belum kenal namanya, dia luar biasa dalam kehidupan saya. Ya, nah sama. Kalau kita cinta kepada Bapak Yahweh, kita bilang aku cinta kepadamu, Yesua, aku cinta kau. Apakah engkau menjaga perasaannya enggak? Ketika engkau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan komitmenmu kepada Tuhan,
Apakah engkau menjaga perasaannya? Tidak. Apakah engkau selalu ingin menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada banyak ayat-ayat mengenai menjaga perintah, dan beberapa di antaranya adalah Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Jadi kalau engkau mengasihi Tuhan, peliharalah. Dikatakan gini, Bu Sri, saya udah memelihara perintah Tuhan. Ya. Dari 1 sampai 10, bahkan 613 saya sudah lakukan. Seandainya, ya, sudah saya lakukan. Tapi hidup saya masih seperti ini. Saya cuma katakan, tunggu saja. Tunggu waktunya Tuhan. Amin. Tunggu apa? Waktunya Tuhan. Filipus dulu nggak kenal siapa Tuhan Yesus. Padahal dia muridnya. Tiap hari pelayanan bareng. Tetapi ketika berbicara tentang Bapa Surgawi, dia minta siapa? Tolong dong dikenalin. Sampai Tuhan Yesus bilang, loh kita pelayanan bareng, masa engkau nggak tahu? Gitu. Sampai akhirnya dikatakan, jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Nggak usah banyak pertanyaan Bapak Ibu. Nggak usah banyak pertanyaan, kenapa Tuhan saya seperti ini? Kenapa ya orang lain diberkati dengan demikian hebatnya? Pak Lukas sudah banyak mengajarkan tentang step-step bagaimana kita bisa terbebas ya dari kemiskinan, dan lain sebagainya. Itu sudah cukup Bapak Ibu. Tetapi dikatakan di sini, kalau kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Gak usah terlalu bagaimana, fokus saja pelihara perintah-perintah Bapak Yahweh, ya. Mencintai Bapak Yahweh artinya kita akan menjaga perintahnya, Torahnya dengan melakukan dengan baik, bukan menentangnya. Apalagi menentang orang yang sedang memulai melakukan Torahnya. Waktu pertama kali saya kembali ke akar Ibrani, ya, kembali ke akar Ibrani, coba apa yang kita lakukan? Kita kembali belajar sesuai dengan apa yang ada di kitab suci. Ya, kalau dulu saya nggak ngerti perjanjian lama Bapak Ibu. Tetapi saya waktu dulu saya nggak mengerti. Saya cuma taat aja. Pokoknya firman Tuhan tuh ya dan dan yang amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Nggak mungkin bohong. Itu yang ada di dalam saya. Saya merasa dibohongi nggak? Nggak juga sih. Saya cuma merasa terima kasih Tuhan. Karena semakin aku dalam mengenal Engkau, semakin Engkau bukakan, lebih heran lagi. Ya, semakin Engkau bukakan pengertian yang luar biasa, terutama nama Tuhan. Terutama nama Tuhan. Ya, jadi banyak yang menentang. Ada yang bilang aneh, ya kan? Ada yang bilang aneh. Kok aneh ya? Tapi saya nggak terlalu pusing Bapak Ibu. Sama seperti dulu saya tidak mengerti, sekarang pun saya belajar untuk dapat mengerti Tuhan, ya. Walaupun mungkin sulit, begitu banyak tantangan, dikatakan aneh, berbeda dan lain-lainnya, tidak apa, karena kita memang sedang dipisahkan. Nah, di sini semua jemaatnya tahu ini buat yang ada di luar sana, ya. Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, siapa yang memiliki perintah-perintahku, sekali lagi, siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya, dia itulah yang mengasihi aku, dan siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihinya, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan memiliki perintahnya. Kalau engkau memiliki perintahnya, engkau akan menjaga perintah Tuhan. Ya, menjaga perintah Tuhan tentunya dengan cara kita melakukan semua perintah Tuhan. Nah, masih banyak lagi Bapak ayat-ayat yang mendukung. Yohanes 14 ayat 23, Yohanes 15 ayat 10, 1 Yohanes 2 ayat 3,
1 Yohanes 5 ayat 3, 2 Yohanes 1 ayat 6. Ya. Kenapa Tuhan Yesus banyak sekali meminta untuk memiliki perintah dan memeliharanya? Ini kan yang berbicara Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus meminta kita untuk menjaga perintahnya, menjaga perintah Tuhan, menjaga Torahnya? Kenapa? Karena sumber dari kebenarannya itu sudah pernah disampaikan dalam 10 perintah Elohim. Ya. Karena sudah pernah disampaikan oleh Bapak Yahweh. Ini loh perintahnya. Ini loh perintahnya. Lakukan itu maka Tuhan akan kasih kamu hikmat. Hikmatnya apa? Hikmatnya bahwa engkau akan diberkati. Hikmatnya engkau akan dapat engkau akan dapat jalan keluar ketika engkau menghadapi ujian dan cobaan. Haleluya, ya. Nah, sekarang apa sih kalau gitu mahkota? Saya bilang mahkota itu adalah reward, ya. Mahkota itu adalah hadiah. Yang kita tuju adalah Bapak Yahweh. Tetapi Bapak Yahweh akan memberikan engkau hadiah. Ya. Hadiah yaitu mahkota, the crown mahkota, Nezer. Ya, itu ada Nun, Zayin, dan Res. Ya, mahkota itu adalah simbol dalam bentuk tutup kepala. Ya, di situ ada res, ada kepala. Ya, jadi kalau mahkota dipakai di mana? Di kepala, ya Bapak Ibu. Kenapa dipakai di kepala? Supaya terlihat oleh orang. Ya, kalau engkau pakai mahkota di kepala, orang lain akan melihat. Mau-mau palanya belum kelihatan, mahkotanya dulu kelihatan. Amin. Amin. Ya, kelihatan mahkota dipakai di kepala. Jadi mahkota itu adalah simbol dalam bentuk tutup kepala yang melambangkan apa? Saya kasih tahu Bapak Ibu nih, ya, mahkota yang Tuhan janjikan. Mahkota melambangkan kekuasaan, keabadian, kejayaan, kemakmuran bagi pemakainya. Amin. Ya, ada yang dipakaikan mahkota gitu kan? Ya, ketika jalan orang bisa menunduk, ya. Ada orang bisa bilang dia hebat, orang bisa bilang dia luar biasa. Ya, mahkota itu adalah lambang kedaulatan dan kuasa, kehormatan, kemenangan. Terletak di kepala atau yang saya tadi katakan res, itu kepala seseorang dan yang pertama. Nah, ya kan, seseorang pemenang dikasihkan mahkota, ya. Dia adalah seorang juara. Seorang raja dipakaikan mahkota. Dia ada orang yang pertama di dalam negara itu, ya Bapak Ibu ya. Jadi mahkota yang dijanjikan Tuhan adalah seperti itu, ya. Seperti halnya tanduk yang memahkotai kepala sapi dengan kekuatan, kehormatan, dan kemuliaan, demikian pula rambut wanita disebut kemuliaannya. Rambut itu ada di mana? Di kepala. Makanya rambutnya wanita dikatakan adalah mahkotanya wanita. Coba kalau rambutnya gundul, ya. Coba bisa bayangkan nggak? Sendirilah saya membayangkan diri saya sedang gundul gitu kan. Pasti cepat-cepat mau pakai wig, ya, supaya apa? Kelihatan cantik. Karena rambut itu adalah mahkotanya wanita. Nah, inilah janji Bapak Yahweh memberikan mahkota kehidupan. Ya, ketika engkau dipanggil pulang sama Tuhan, Dia akan memberikan mahkota. Percaya saja Bapak Ibu, ya, percaya saja. Tunggu saja sampai engkau mendapatkannya dalam hidupmu. Tapi saya mau katakan, selama masih hidup, cobaan tetap ada. Satu contoh dalam kitab suci adalah Iyob atau Ayub. Di dalam Ayub 19 ayat 9 dikatakan, Dia telah menanggalkan kemuliaanku dan telah mengambil mahkota dari kepalaku. Bapak Ibu tahu nggak? Iyob atau Ayub itu mengalami kehinaan loh Bapak Ibu. Ketika mahkotanya dicopot, hinaan itu datang. Datangnya dari siapa? Dari orang yang dikenal, dari teman-temannya. Ditinggalkan, ya.
Ketika mengalami penolakan, pelecehan, dikatakan mahkota di kepalanya telah diambil. Ya, Hiob itu orang yang kaya, tapi Tuhan izinkan itu terjadi, Bapak Ibu. Tuhan izinkan sampai dia merasa, saya seperti mahkotaku diambil. Orang sudah tidak menghargai saya lagi. Orang tidak lagi memandang saya sebagai orang terkaya. Orang yang saya tolong bahkan tidak lagi memandang saya. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, selama kita sedang ada di dalam dunia, maka ujian itu, pencobaan itu akan tetap ada. Ya, Bapak Ibu sepintar apapun, sekaya apapun, kalau ada ujian dan cobaan, itu tetap ada. Ya, saya cuma mau tanya Bapak Ibu, tadi kan udah ada yang angkat tangan bahwa ada yang sedang dalam ujian, begitu kan, pencobaan. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, siapa di sini yang masih menantikan mahkota kehidupan? Ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Sekarang saya tanya lagi, Bapak Ibu, apakah engkau masih menantikan mahkota kehidupan? Amin. Haleluya. Ya, kehormatan kemuliaan Ayub dicabut sementara. Kalau kita baca kisahnya, dia digantikan mahkota. Saya nggak bilang mahkota kehidupan, mahkota kehormatan itu digantikan oleh Bapak Yahweh. Seakan-akan sebuah mahkota telah dicabut. Ya, makanya saya bilang, tunggu aja, sabar sampai engkau mendapatkan kembali dalam hidupmu mahkota itu. Ya, emang paling susah Bapak Ibu kalau orang yang dulunya pernah berjaya. Ya, kalau orang yang sedang merintis itu semangatnya 45. Ya, kalau orang sedang merintis, wah, jatuh bangun, nggak ada masalah. Tetapi orang yang sudah di atas, ketika mereka jatuh, itu agak lebih sulit. Kenapa? Karena dia memikirkan masa lampau terus. Ayub pun seperti itu. Ya, Ayub pun ngoceh juga. Kenapa? Karena dia pernah merasakan sesuatu yang mulia, sesuatu yang hormat. Orang lain hormat sama dia, orang lain senang sama dia, orang lain minta bantuan sama dia. Ya, ketika itu diambil, kehormatannya itu diambil, agak susah. Tetapi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, kalau itu terjadi dalam kehidupan, tunggu saja sampai engkau mendapatkannya kembali. Anggap aja itu ya sudah. Amin. Amin, haleluya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar. Saya nggak akan panjang lebarkan, ya, karena ini firman Tuhan yang saya hanya mengingatkan kembali. Ada satu mahkota yang Tuhan janjikan, ya. Hari ini kita belajar dari Dafar Elohim, mengingatkan kembali bahwa yang pertama, orang yang mengasihi Bapak Yahweh, siapa itu? Orang yang melakukan dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Coba kita renungkan kembali Bapak Ibu. Seberapa dalam engkau melakukan perintah Tuhan? Seberapa engkau mengasihi Tuhan? Ya, di tempat ini ya, sekali lagi saya senang sekali ya, Mami itu memuji dengan luar biasa. Jemaat yang setia, jemaat yang dengar-dengaran, jemaat yang gak pusingin orang lain mau meninggalkan atau tidak, tetapi jemaat yang setia ada di tempat ini. Dan saya merasakan itu, ya. Tapi saya hari ini mau ngomong Bapak Ibu, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Bapak Yahweh, memegang perintahnya? Amin, amin ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Yang kedua, setiap orang melalui ujian hidup. Supaya apa? Orang melalui ujian hidup supaya engkau teruji.
engkau bisa berkata sama orang lain, engkau bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Iyob atau Ayub tidak akan pernah bisa jadi kesaksian ketika dia tidak mengalami itu. Coba sekarang Ayub kalau nggak ada kesaksian yang itu, mau nggak dimasukkan, mau nggak orang menuliskannya, dituliskan di dalam kitab suci bahwa ada seorang yang paling saleh di seluruh dunia. Itu diakui loh. Yang akui itu Bapak Yahweh sendiri. Iyob itu orang yang paling saleh di seluruh dunia. Titik. Tapi dia tidak mengalami ujian dan pencobaan. Bapak Ibu bisa kenal dia nggak? Tidak. Tetapi Tuhan memberitahu, Yahweh memberitahu bahwa orang yang seperti ini akan menjadi contoh bagi orang yang mau jadi pemenang. Tahan uji. Supaya apa? Kita bisa menjadi contoh buat orang lain. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita bisa menjadi saksi buat orang lain. Ya, bisa menjadi saksi buat orang lain. Ya, saya nggak akan pernah bosan-bosannya saya bersaksi ya bahwa saya ditolong sama Tuhan. Ya, kalau dari kecil sampai sekarang saya ada di tempat ini yang nggak layak, ya, nggak layak dalam pekerjaan. Tuhan kasih saya mahkota. Tuhan kasih saya pengakuan, diakui oleh orang lain, bukan hanya keluarga saya sendiri, tetapi orang lain yang memberikan pengakuan. Jadi melalui ujian hidup, apa itu ujian hidup? Ujian hidup banyak Bapak Ibu. Siapa di sini yang nggak pernah sakit? Saya rasa nggak ada, semua pernah sakit, ya. Tetapi ketika kita sembuh, kita katakan haleluya, ya. Dilecehkan. Mungkin ketika kita dalam terpuruk seperti Ayub, dilecehkan. Teman-teman kita meninggalkan kita, ya. Orang nggak mau pakai kita, sampai kita bilang, dia sukanya sama orang-orang yang kaya aja. Dia mau mainnya sama orang yang selevel aja. Sampai kita merasa seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini atau sedang mengalami ini. Cuma saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, jangan pedulikan itu, jangan pedulikan itu. Anggap dirimu itu berharga, ya, sangat berharga, sehingga orang lain gak boleh melecehkan kita. Amin, amin. Ya itu kalau kamu dilecehkan itu kan karena sikap hatimu yang membiarkan orang lain melecehkan kamu. Amin. Tapi engkau buat dirimu berharga. Engkau buat dirimu selevel dengan orang lain. Engkau buat dirimu selevel dengan rekan-rekan kerja yang lain. Sehingga ketika engkau lakukan itu, engkau berkata bahwa aku selevel dengan dia, engkau akan mengejar. Tentunya dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Oke. Jadi ada lagi ujian hidup, masalah keluarga. Ya, apalagi kita udah kenal Bapak Yahweh, ya, keluarga kita menolak kita. Di tempat ini enggak ada ya. Kalau di Jakarta tuh banyak sekali Bapak Ibu. Di tempat kami tuh banyak, ya, yang keluarganya enggak, yang menolak, ya, enggak satu visi gitu di dalam mengenal Bapak Yahweh. Ada banyak gitu, ya. Tetapi saya mau katakan, itulah ujian hidup. Apakah kita bisa melewati itu atau tidak? Engkau biarkan dirimu melewati ujian itu atau tidak? Ya. Dijebak sehingga kehidupannya terpuruk. Ada Bapak Ibu, udah dia mempersiapkan segalanya dengan baik, ya, contohnya Ayub lagi. Ayub itu kan bukan kesalahan dia kan? Dia itu kan sudah merasakan apa? Dia, ya, hanya karena setan iri aja, ya kan? Ada orang yang dijebak. Tapi saya mau katakan, jangan pedulikan itu, ya. Selama engkau nggak ngutang, makanya jangan ngutang ya Bapak Ibu ya, jangan ngutang-ngutang, ya, nggak baik. Karena ketika kita jatuh dan kita masih berhutang, hutang itulah yang akan membuat kita sengsara. Tapi ketika kita jatuh dan kita bebas dari hutang,
maka kita akan seadanya saja dan membuat kita bahagia. Amin. Amin ya. Nah, apalagi terpuruk ditinggal orang yang dikasihi. Ada orang yang ditinggal sama orang yang dikasihi, entah itu suami, istri atau orang tua. Hidupnya terpuruk Bapak Ibu. Ya, boleh sedih. Ya, mungkin sedih 1 bulan ya nggak apa-apa lah. Mungkin sedih beberapa lama, tetapi engkau harus ambil keputusan. Aku tidak boleh terpuruk. Kenapa? Karena aku harus tahan uji. Melalui ini aku harus menang. Amin. Amin ya. Yang kemudian next yang berikutnya adalah perintah Yahweh itu adalah hikmat. Seperti tadi saya katakan, perintah Yahweh yang mengasihi Yahweh Elohimmu, mengasihi sesama manusia, itu adalah hikmat loh. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 4 ayat 9 dikatakan, Dia akan memberikan karangan bunga kemurahan di kepalamu, Ia akan melindungimu dengan mahkota kemuliaan. Jadi orang yang membawa perintah Tuhan, maka dia pasti hidupnya dikasih hikmat. Amin. Pasti dikasih hikmat. Mau dia cari kerja, nanti Tuhan kasih hikmat. Kamu anakku, kamu kerja di sini. Saya nggak bisa lakukan itu. Ya mungkin bukan kamu di situ. Mungkin Tuhan mau kasih kamu usaha, ya kan? Jangan ngotot mau cari kerja, tetapi mungkin Tuhan mau kasih usaha. Buka selebar-lebarnya telinga, mata, dan lain sebagainya. Maka Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar. Ya, jalan keluar itu melalui apa? Melalui hikmat Tuhan. Ya, jadi orang yang mengasihi Bapak Yahweh pasti dia diberikan hikmat. Haleluya. Nah, yang kemudian adalah mendapatkan hadiah mahkota kehidupan. Ya, mahkota kehidupan itu adalah lambang kedaulatan dan kuasa, kehormatan, kemenangan terletak di kepala, sehingga orang lain akan melihatnya, diakui bukan saja oleh Tuhan, tetapi orang lain. Kamu diberikan mahkota, ya. Bukan hanya keluargamu saja yang mengakui, orang lain pun akan mengakui. Ada yang merasa seperti itu tidak? Ya, tapi nggak boleh sombong Bapak Ibu, walaupun dia letaknya di kepala, ya kan? Mahkota letaknya di kepala, tetapi kita tidak boleh sombong. Ya, artinya apa? Ketika engkau diberikan mahkota, orang lain akan mengangkat engkau. Ya, dan pada saat itu nama Yahweh ditinggikan. Amin. Kita akan bersyukur. Seandainya kita diberikan, bukan seandainya, hari ini saya percaya di tempat ini sudah diberikan mahkota. Ya, ketika engkau di luar sana, orang akan melihat kemuliaan Bapak Yahweh ada turun ke atasmu. Amin. Amin. Dan Bapak Yahweh akan memberikan engkau mahkota kehidupan ketika Dia panggil nanti kita pulang ke Syamayim. Ya. Nah, itu akan dilihat sama orang lain Bapak Ibu. Ya. Saya percaya itu. Dan saya sudah mengalami, ya. Nanti suatu saat saya akan bersaksi, tapi saya udah bersaksi di kehilat kami ya Bapak Ibu. Nah, jemaat sudah tahu perjalanan saya, perjalanan hidup pekerjaan saya. Ketika saya harus mengalami satu kesulitan sampai suatu titik saya harus tersangkakan Bapak Ibu, ya, dilaporkan dan ya pada akhirnya indah pada waktunya. Tahun ini saya mendapatkan, tahun kemarin ya, saya mendapatkan suatu surat yang menyatakan bahwa saya tidak bersalah. Itu kemuliaan yang Tuhan berikan buat saya. Dan saya percaya, aku harus melewati itu, supaya orang lain bisa merasakan kuasa Tuhan. Amin. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah hargai hadiah yang Bapak Yahweh berikan kepada kamu. Mahkota itu, hargai. Jangan ketika Tuhan sudah memberikan engkau hadiah, engkau sudah diberikan mahkota, mahkota kemuliaan. Ketika Tuhan sudah mengangkat engkau, kita tidak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dengan cara apa? Kita main-main dalam hidup kita, nggak jadi saksi dalam kehidupan kita. Ya, nah, amin buat firman Tuhan. Saya minta pemain musik untuk ini. Saya mau kita menyanyikan Bapak Ibu di tempat ini, menyanyikan satu pujian, ya.
Oh, enggak. Ada satu pujian, kita mengikut Tuhan nggak pernah menyesali. Ada satu poin lagi, ketika engkau jadi di sini Bapak Ibu, jangan hanya jadi jemaat, engkau harus mengiring Yesua, engkau harus jadi saksi buat Tuhan. Bagaimana cara kita menjadi saksi? Terima mahkota kemuliaan itu. Katakan kepada Bapak Yahweh, Tuhan, aku gak pernah menyesali ketika aku mengiring Engkau, ketika aku membawa orang-orang kepada Engkau Tuhan, ketika aku membawa Engkau, iya Tuhan Yesus, membawa Engkau. Katakan. Mungkin Bapak Ibu di sini belum bisa, tetapi coba kita renungkan kata-katanya. Tidak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Haleluya. Amin. Tak pernah ku sesali, katakan, mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapa harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia, tak akan pernah ku sesali. Haleluya. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seluruh hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu, saya mau kita nyanyikan lagu ini. Kita belajar. Lagu ini adalah pernyataan iman kita di hadapan Bapak Yahweh, di hadapan Tuhan Yesus, bahwa sekali-kali kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Walaupun kita lewati lembah air mata, kita akan menyaksikan kemuliaan Bapa Yahweh di dalam Yesus Maha, di dalam kita. Berapa harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani,
Bapak Yahweh, terima kasih Bapak. Kami sudah mendengarkan dafarmu. Kami tahu kami adalah pribadi yang seharusnya tahan uji Tuhan. Kami tidak mau quit, kami tidak mau menyerah. Kami mau Tuhan berjalan sampai akhir, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Bapa di surga, jangan ada satupun jemaat di tempat ini yang tertinggal. Pada waktu Engkau panggil, kami didapati setia, memegang perintah-perintah-Mu, menjalankan setiap perintah-Mu, memegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkatilah seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Berkatilah Tuhan Bapak Gembala Lukas Sutrisno beserta Ibu. Bapak di surga, biarlah Tuhan kami boleh mencontoh satu pribadi, ada Tuhan Yesua di dalamnya. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih. Mempelaimu sudah membawakan dafarmu, membawakan pesan-pesan yang mau disampaikan. Bapa di surga, dengan kerendahan hati, biarlah Roh Kudus yang terus beracara dalam kehidupan kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan. Ya, terima kasih. Haleluya. Iya, baik saudara diberkati malam hari ini. Iya, jadi kalau mau dapat mahkota harus mau prosesnya. Amin. Ya. Saya jadi ingat satu ayat yang berbunyi dalam 1 Korintus 3:12 mengatakan tiap-tiap orang itu akan diuji oleh api, Saudara. Tinggal saudara itu terbuat dari apa? Dari kayu, jerami, perak atau emas. Kalau saudara terbuat dari kayu, begitu diproses, diuji sama api, jadinya apa? Terbakar. Jadi abu. Betul ya? Tapi kalau saudara emas, semakin dipanaskan oleh api, dia akan jadi semakin murni. Saya berdoa semua kita di sini semua adalah terbuat dari emas. Amin saudara? Iya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala Sri yang sudah melayani kami semua di tempat ini. Ya, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Baik saudara, ada pengumuman? Tidak ada. Ya, baik, puji Tuhan. Saya selalu mengupdate kesehatan Bapak Gembala kita. Jadi per hari ini, ya kan, Papi Lukas tuh sudah mulai bisa treadmill. Tahu treadmill saudara? Jalan pakai itu ya. Wah, dari kemarin sih sebenarnya lumayan. Yang tadinya waktu awal-awal baru pulang dari rumah sakit, begitu coba jalan itu 2 menit sudah 2 menit, baru 2 menit itu udah pelan-pelan begitu. Wis. Loh, sudah? Ya, wis. Nah, tapi karena telaten ya, nah itu mau berproses saudara. Berjuang mau berproses. Sekarang sudah jalannya saudara tahu 10 menit. Kasih tepuk tangan buat Bapak Yahweh ya. Luar biasa. Jadi iya saudara, kita terus dukung doa. Kita percaya pasti Bapak Gembala pulih 100% saudara. Amin. Ya, kenapa? Karena Bapak Yahweh itu adalah Bapak Yahweh Rafa yang benar-benar memberikan kesembuhan. Amin saudara. Iya, terima kasih. Baik. Karena tidak ada pengumuman, saya undang saudara kita semua bagi berdiri dan kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Kita akan menerima berkat Kohanim. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami malam hari ini Bapak Yahweh. Kami bersuka cita Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami Bapak. Dan kami berdoa Tuhan untuk Ibu Sri, Ibu Gembala Sri yang sudah melayani kami. Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, sidang jemaatnya Tuhan memberkati, sehingga apa yang menjadi visi dan impian beliau Tuhan, Bapak Yahweh memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Yahweh. Kami juga berdoa
untuk seluruh jemaatmu yang ada di tempat ini Bapak Yahweh. Mereka yang mengalami pergumulan hidup mereka, yang sampai saat hari ini Tuhan mereka masih terus berjuang. Kami berdoa Bapak Yahweh, kami percaya tangan Bapak Yahweh tidak pernah kurang panjang untuk menolong mereka. Oleh sebab itu Bapak Yahweh, kami panggil namamu di dalam nama Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodes. Apapun yang menjadi permasalahan mereka dijawab dengan tuntas oleh Bapak Yahweh, sehingga mereka mengalami kemenangan dari Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapak Yahweh, seluruh kami di tempat yang ada di tempat ini, kami pulang dengan membawa sukacita karena kami membawa berkat yang sempurna. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan yang kami kasihi, Papi Lukas Tuhan, yang terus dalam proses kesembuhan. Kami bersyukur sebab tangan-Mu benar-benar Engkau nyatakan. Engkau memberikan kesembuhan dari hari ke hari. Sehingga hari ini kami dapat melihat kemajuan yang luar biasa. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Bapak Yahweh akan membuat Bapak Gembala kami duduk bersama dengan kami, melayani kami di tempat ini, memuji Tuhan. Sehingga kami semua diberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Yahweh. Sebab sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau terima berkat daripada Bapak Yahweh, sebab kami percaya hanya berkat dari Bapak Yahweh yang menjadikan hidup kami diberkati dan sempurna. Oleh sebab itu saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat daripada Bapak Yahweh. Yefarecha Yahweh wa yismerecha. Amin. Ken Yehirot Yair Yahweh panau elecha wikunecha. Amin. Ken Yehirot Yesa Yahweh panau elecha wa yeshem lecha shalom. Amin. Ken Yehirot Baru kata Bayuru, baru kata Besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baru prikbetneka ufrihat maka ufriventeka shekaralabeka wastorot soneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baru tanaka umisarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baru kata beboika ufaruk atabot seteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baru kata Yahweh Elohenu melek haolam Bishem Yeshua HaMashiach Ruach Kodes, kile olam faid. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Yefareka Weismereka Yefareka Yahweh Panaweleka Wigunera Yefareka Weismereka Yefareka Yahweh Panaweleka Wiguneka Yashemeka Shalom Shalom. Amen. Yashemeka Shalom, shalom. Yefareka, Weismereka, Yefareka. Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya.
Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai